Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4B, mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah, dan dosen pengampu Ibu Asmara Yunarni. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS saya. Yang pertama yaitu menurut saudara, bagaimana hubungan konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi? Jelaskan. Menurut saya, konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan dan standar kompetensi. Konsep dasar ini mencakup pemahaman tentang Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, serta metode-metode yang digunakan untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Tujuan dari pembelajaran Al-Quran Hadis adalah untuk membentuk siswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang Al-Quran dan Hadis, serta mampu mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis menjadi landasan bagi perumusan tujuan dan standar kompetensi, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Lalu soal nomor 2 yaitu apa yang Anda ketahui tentang silabus atau TP dan ATP dan kurikulum, serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi atau pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapai kompetensi untuk penilaian, dan alokasi waktu. TP atau tujuan pembelajaran dan ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah bagian dari silabus. TP adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Sedangkan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hubungan keduanya adalah kurikulum merupakan payung besar yang di dalamnya terdapat silabus sebagai penjabaran operasional. Dalam silabus terdapat TP dan ATP yang menjadi acuan konkret bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di kelas. TP dan ATP harus selaras dengan tujuan dan isi kurikulum agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Soal nomor 3 yaitu apa yang kamu ketahui tentang model dan metode serta apa hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran mencakup pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hubungan antara keduanya yaitu bahwa model pembelajaran memberikan kerangka kerja yang lebih luas, sedangkan metode pembelajaran adalah cara yang spesifik untuk mengimplementasikan model tersebut. Model pembelajaran dapat diibaratkan sebagai sebuah rencana besar, sedangkan metode pembelajaran adalah langkah-langkah konkret untuk melaksanakan rencana tersebut. Lalu, untuk soal nomor 4, yaitu apa perbedaan sumber dan media, serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Nah, sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau pengalaman kepada siswa, baik berupa orang, buku, lingkungan, maupun media. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran
pembelajaran dari sumber kepada siswa. Hubungan antara sumber dan media pembelajaran adalah bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sumber pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai perantara atau saluran yang menghubungkan sumber belajar dengan siswa. Sumber belajar dapat berupa apa saja, sedangkan media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber tersebut kepada siswa. Kemudian untuk soal yang nomor 5, yaitu apa yang kamu ketahui tentang penilaian dan evaluasi dan bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Nah, jawabannya yaitu perlu kita ketahui bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan sumber informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, observasi, dan penugasan. Evaluasi adalah proses penilaian yang lebih luas yang mencakup penilaian terhadap program pembelajaran, kurikulum, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan efektivitas dan efisiensi suatu program atau sistem serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian hubungan antara penilaian dan evaluasi adalah bahwa penilaian merupakan bagian dari evaluasi. Evaluasi ini menggunakan hasil penilaian sebagai salah satu sumber informasi untuk membuat keputusan. Penilaian memberikan data tentang pencapaian hasil belajar siswa, sedangkan evaluasi ini menggunakan data tersebut untuk menilai kualitas pembelajaran dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, itulah tadi dari penyampaian jawaban dari UTS saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.